Suara gemericik di pagi hari membuat seorang gadis yang sedang tertidur pulas merasa terusik. Dia meringis merasakan sakit di kepalanya serasa mau meledek saja. Secara perlahan dia bangun dan mengeliatkan badannya. Jam berapa sekarang? Ucap sang gadis dengan suara khas bangun tidur. Dengan keadaan matanya yang masih tertutup. Namun tidak jawaban. Perlahan dia membuka matanya. Biasanya ketika dia bangun tidur dan berkata seperti itu, dia akan menemukan adiknya yang sedang berdandan dan menjawab pertanyaannya. Perlahan sang gadis mulai sadar dan merasa terkejut saat dia memperhatikan di sekeliling terlihat berbeda. Ini di mana? Kuman sang gadis. Dia langsung melompat bangun dari ranjang yang dia tiduri. Sebuah kamar mewah bercat putih terdapat banyak barang-barang mewah di dalamnya. Ini seperti kamar hotel President Suites yang biasa dia lihat di majalah-majalah atau yang biasa ditulis di novel-novel. Sesaat kemudian dia langsung menjerit ketika sadar kalau saat ini dirinya polos tanpa menggunakan baju sehelai pun. Dia langsung berlari ke ranjang dan menutup seluruh tubuhnya menggunakan selimut. Ini sebenarnya di mana? Kenapa aku seperti ini? Apa jangan-jangan aku diperkosa? Gadis itu merasakan syok yang amat sangat. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi padanya semalam sehingga membuat dia berakhir seperti ini. Ketika dia sedang larut dalam pemikirannya, dia mendengar kembali suara gemericik di dalam kamar mandi yang ada di kamar tersebut. Dengan rasa penasaran, dia berjalan ke arah kamar mandi dengan memakai selimut untuk menutupi tubuhnya. Secara kebetulan pintu kamar mandi tersebut tidak tertutup dengan benar. Sang gadis membuka pintu tersebut secara perlahan dan melihat ke dalam kamar mandi tersebut dan tubuh sang gadis membeku melihat apa yang ada di depannya saat ini. Seorang pria tengah mandi di bawah air yang keluar dari shower. Seorang pria tegap berbadan atletis. Saat ini sang gadis hanya melihat bagian punggung pria tersebut. Seketika sang gadis tersadar dan dengan cepat dia menutup pintu kamar mandi tersebut secara perlahan agar tidak diketahui oleh pria yang berada di kamar mandi tersebut. Dengan nafas yang memburu dan dada yang turun naik, sang gadis berusaha untuk menenangkan perasaannya. Pasalnya ini adalah pertama kalinya sang gadis melihat tubuh seorang pria dalam keadaan telanjang bulat secara langsung. Dia merasa seperti ada yang tidak baik-baik saja dengan badan dan juga otaknya saat ini. Namun seketika dia langsung merasa kesal sedih kecewa. Apalagi saat ini dia berpikir mungkin semalam telah terjadi sesuatu padanya dengan pria itu. Seketika dia menangis menutupi kebodohannya. Seharusnya dia tidak ikut teman-temannya untuk pergi ke klub dan minum bersama mereka. Setelah beberapa menit sang gadis tersadar kalau dia harus cepat-cepat pergi dari kamar itu sebelum sang pria selesai mandi. Sang gadis mencari-cari bajunya dan untungnya dia dapat menemukannya. Dengan cepat dia memakai baju tersebut secara tergesa dan pergi meninggalkan kamar hotel tersebut. Pintu kamar mandi dibuka dari dalam, keluarlah seorang pria tampan dan berbadan tegap, yang hanya memakai handuk yang dia lilitkan di pinggangnya. Sesaat setelah membuka pintu, sang pria memindai pandangannya ke keseluruhan ruangan yang ada di kamar tersebut, seolah dia sedang mencari seseorang. Kemana gadis itu? Guman pria tersebut. Setelah beberapa saat kemudian dia tersadar ketika gadis yang dia cari ternyata tidak ada di kamar tersebut. Gadis itu kabur, ucap pria itu dengan geram. Dia langsung berjalan dan membuka pintu kamar hotelnya. Di luar ada beberapa penjaga yang baru saja datang dari kafe sehabis sarapan. Mana gadis itu? Tanya sang pria dengan tatapan tegas. Sang pengawal merasa gugup dan juga ketakutan di waktu yang sama karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia memang tidak melihat gadis itu keluar dari kamar bosnya. Maaf bos, saya tidak tahu, saya baru saja datang bos, ucapnya dengan gugup. Lantas kemana yang lainnya? Apa Alex tidak menyuruh kalian untuk berjaga secara bergantian di sini? Berang Max pada para pengawal tersebut. Maaf bos. Panggil Alex kemari secepatnya. Sang pria masuk lagi ke kamarnya dengan perasaan amarah dan juga sangat kesal. Dan tak berapa lama Alex datang dan dia mengetuk pintu kamar beberapa kali. Setelah mendengar sang bos memperbolehkan dia masuk, dia langsung masuk. Bos, ucapnya dengan pelan. Dia sudah tahu apa yang terjadi sekarang dan yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, sang bos langsung mendapatkan pukulannya di perut sang asisten beberapa kali. Alex hanya terdiam mendapat pukulan dari bosnya tersebut. Dia tahu kalau dia salah karena sudah lalai menjalankan tugas sehingga membuat sang bos menjadi marah besar dan memukulnya. Cari informasi mengenai gadis itu secepatnya, ucapnya tegas.
Baik bos, ucap Alex, kemudian dengan cepat dia keluar dari kamar tersebut. Sang bos mengambil sebuah rokok, menyalakannya dan menghisap rokok tersebut dan membuang asapnya ke udara. Lalu dia berjalan menghampiri sebuah meja yang berada di sisi ranjang. Dia membuka salah satu laci yang ada di meja tersebut. Kemudian dia mengambil benda yang ada di laci tersebut yang ternyata adalah sebuah pistol. Dia membelai pistol tersebut dengan lembut. Kemudian dia membidikan pistol tersebut ke arah tembok secara random. Setelah itu dia meletakkan kembali pistol tersebut di tempat semula. Kemudian dia bangun dan mengambil baju untuk dipakainya. Andara Sagara Kelvin adalah seorang pria berdarah Prancis dan Indonesia. Seorang cowok dari perusahaan ternama di bidang elektronik yang terkenal di Asia maupun di Eropa. Tak hanya itu, dia juga mempunyai beberapa perusahaan di bidang lain seperti Fashion and Food. Sepak terjangnya di dunia bisnis sangat dikenal. Seorang pria muda yang berusia 35 tahun yang sukses menjajaki karirnya di dunia bisnis. Selain bisnis di perusahaan, dia juga seorang ketua kelompok bawah tanah yang sangat ditakuti. Namanya pun sudah terkenal di kalangan para mafia kelas atas. Saga tengah memakai dasi dengan melihat dirinya di cermin. Bayangan gadis yang semalam ditemuinya tidak dapat hilang begitu saja. Flashback on. Seorang gadis cantik bermata bulat besar secara tidak sengaja menabrak seorang pria bernama Saga. Gadis itu dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan lampu yang redup, Saga bisa merasakan kulit sang gadis yang terasa begitu halus dan lembut saat tangan Saga menyentuh lengan sang gadis tersebut yang melingkar di pinggang Saga. Kau sangat tampan, ucap gadis tersebut sambil tersenyum dan mendongakkan kepalanya untuk melihat wajah Saga yang saat ini tengah menunduk dan melihat ke arah sang gadis. Gadis tersebut mengeluarkan lidahnya dan menjilati bibirnya yang pink alami tanpa polesan lipstik ataupun lip balm. Lepaskan, ucap Saga dingin dan berusaha untuk melepaskan lengan gadis tersebut. Namun semakin Saga mencoba untuk melepas, makin erat gadis itu memeluknya. Tidak mau. Kau sangat tampan, aku sangat menyukaimu, ucap gadis itu sambil menggelengkan kepalanya dengan cepat. Terlihat sekali kalau gadis itu sedang berada di bawah pengaruh alkohol sehingga dia tidak sadar apa yang dikatakan dan apa yang tengah dia lakukan sekarang. Dia terlihat lemas dan beberapa kali akan terjatuh sehingga dia makin mengeratkan pelukannya terhadap Saga. Dan hal itu tentu saja membuat sesuatu dalam diri Saga bangkit. Hingga tak sadar sesuatu di balik celana Saga sedikit demi sedikit bangun dan mengeras. Saga memperhatikan gadis itu yang saat ini memejamkan matanya dan mengerucutkan bibirnya yang membuat Saga menjadi gemas dan ingin mencium gadis tersebut. Saga mengangkat dagu sang gadis dan dia mendekatkan wajahnya ke telinga sang gadis, kemudian dia bertanya dengan suara yang sedikit lembut. Siapa namamu, gadis? Saga bisa mencium aroma vanila dari tubuh gadis tersebut, sangat lembut dan menenangkan untuk Saga. Gadis itu tersenyum namun tidak menjawab pertanyaan yang Saga ajukan padanya. Kau sangat tampan. Apakah kau artis? Kenapa wajahmu tampan sekali? Berapa bayaranmu semalam? Aku akan menyewamu. Tidurlah denganku malam ini ya. Ya mau ya? Ucap gadis tersebut tanpa sadar. Saga mengerutkan dahinya. Apa yang dia bicarakan? Apa gadis ini menganggap dia sebagai lelaki bayaran? Jika dilihat dari wajahnya dia seperti masih remaja. Mungkin usianya sekitar 18 tahun. Tapi kenapa dia seperti ini? Saga masih terheran dengan gadis yang masih memeluknya saat ini. Saga memang sudah sering bermain dengan perempuan. Namun dia tidak pernah tertarik pada perempuan masih muda apalagi usianya yang masih belasan tahun. Dia lebih menyukai gadis yang berusia di atas 20-an. Sudah hentikan, aku sangat sibuk. Aku harus pergi sekarang. Lepaskan tanganmu, kalau tidak kamu akan menyesal. Ucap Saga sambil mencoba untuk melepaskan pelukan gadis tersebut. Saga tidak pernah main-main dengan ucapannya. Dia terkenal berwatak keras, kejam dan bengis. Dia tidak pernah memandang apakah dia pria atau wanita. Jika sudah berani mengusiknya maka mereka akan menghukumnya. Gadis itu menatap Sagara dengan intens, kemudian dia tersenyum kembali. Kamu sangat tampan sekali. Aku sangat menyukaimu. Ucap gadis itu kembali yang sukses membuat pertahanan Sagara runtuh. Apalagi saat ini sang gadis menyandarkan kepalanya di dada bidang milik Sagara. Tidurlah denganku malam ini, kalau tidak teman-temanku akan mengejekku. Ucap sang gadis yang terdengar jelas di telinga Sagara. Sagara mulai kehilangan kendala atas dirinya. Dia merasakan gairah yang sejak tadi dipendam akhirnya naik. Apalagi saat ini tangan sang gadis mulai menyusup di balik kemeja yang dipakainya sekarang. Ayo aku antar kamu pulang.
Sudah selarut ini dan kamu masih berkeliaran? Kamu tidak takut kalau nanti bertemu dengan orang jahat? Ucap Sagara yang masih berusaha untuk menekan hasratnya. Aku ini sudah besar dan aku sudah lulus sekolah. Mari bersulang. Ucap sang gadis sambil mengangkat tangannya seolah sedang memegang gelas minuman dan bersulang pada teman-temannya. Namun tak berapa lama gadis itu menurun dan seolah tidak ada tenaga lagi. Dia terjatuh namun beruntung Sagara dengan cepat memegang tubuh gadis tersebut. Rupanya gadis itu tak sadarkan diri. Terdengar suara dengkuran halus yang keluar dari bibir gadis tersebut. Tersirat sejenak dalam pikiran Sagara untuk mengerjai gadis tersebut. Baiklah, karena kamu begitu sangat menginginkan tidur denganku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Sagara tersenyum smirk saat melihat gadis tersebut sudah tak berdaya. Kemudian dia mengangkat tubuh sang gadis dan membawanya ke sebuah kamar mewah yang sering dia tempati jika ingin beristirahat. Namun ini pertama kalinya baginya membawa seorang wanita ke dalam kamar tersebut. Apalagi wanita itu masih muda. Sagara terus saja tersenyum selama mengangkat gadis tersebut. Entahlah dia merasa begitu senang. Seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Dengan perlahan Sagara membaringkan tubuh gadis tersebut di ranjang. Dia memandang gadis tersebut dan menyingkirkan anak-anak rambut di kening gadis tersebut. Dia bisa mencium bau alkohol di tubuh gadis tersebut. Dasar gadis kecil. Kalau tidak kuat minum maka jangan minum. Selain itu kamu sangat jorok lagi. Ucap Sagara pada gadis tersebut. Sejak kecil Sagara mempunyai penyakit kelainan yang biasa disebut rhinitis. Dia sangat menjaga kebersihan. Sagara membawa gadis tersebut ke kamar mandi dan hendak membersihkan tubuh gadis itu yang menurutnya sangat kotor. Saat di kamar mandi, dia meletakkan gadis tersebut di bathtub, kemudian dia melepas baju dan semua kain yang menempel di tubuh gadis tersebut sehelai demi sehelai hingga tubuh sang gadis menjadi polos. Dengan sekuat tenaga, Sagara menahan nafasnya yang semakin terasa berat. Dengan cepat Sagara mengisi air di bathtub dan membersihkan tubuh sang gadis. Setelah tubuh sang gadis bersih, dia membaringkan kembali tubuh gadis itu di ranjang. Dia melihat dengan jelas tubuh gadis tersebut yang putih ramping. Dia sangat tidak tahan hingga akhirnya dia mencium bibir gadis tersebut. Awalnya dia hanya mencium sekilas, namun semakin lama ciuman tersebut makin dalam, apalagi dia mendengar gadis tersebut mengeluarkan suara desahan yang membuat gairah Sagara semakin naik. Tangan Sagara mulai lincah menyentuh area terbentuk milik sang gadis. Sesaat kemudian dia mulai menyadarkan pikirannya secara paksa. Dia tidak ingin merusak gadis tersebut, apalagi sekarang keadaannya yang tidak sadar. Hingga akhirnya Sagara melepaskan gadis itu. Dia menyelimutinya. Setelah badannya tertutup semua oleh selimut, dia pun berbaring di samping gadis tersebut dan memeluknya hingga pagi menjelang. Flashback off. Bab kedua. สนุกไม่ไปเล่นที่อื่นไป